menit lagi kita mulai ya. Oke, masih 11 orang ya. Tinggal berapa lagi? 8 ya. 19 orang ya totalnya ya. 10 orang lagi, Pak. 10 orang lagi. Oke. Ya, total 20 orang Oh ya. total kelas. Oke, oke. Permisi, Pak. Saya mau tanya, Oke. ini untuk materi ini bagaimana ya, Pak? Kan tadi di Google Drive-nya nggak bisa. Oh ya, nanti di share di mana? Di grup nanti. Tak share filenya aja. Oh ya, filenya aja, Pak ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, kita sambil eh, masuk aja karena sudah 15 menitan. Oke, ini saya langsung share screen aja materi yang akan dibawa hari ini. Oke, untuk materi kali ini kita masuk ke manajemen proyek. Jadi pada pertemuan kedua ini mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen proyek dan proyek tersebut. Nah, secara harfiah pengertian proyek adalah sebenarnya sebuah kegiatan yang bersifat sementara di mana telah ditetapkan awal pekerjaan dan waktu selesainya. Jadi
untuk mencapai spesifik unik dan pada umumnya menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat dan juga memberikan nilai tambah. Proyek biasanya dibatasi oleh waktu dan sering juga dibatasi oleh dana. Jadi kalau proyek itu biasanya dia akan muncul di tiap tahun, diberikan sebuah waktu untuk proses pekerjaannya dan juga akan ada biaya dalam proses pelaksanaan. Proyek pasti bersifat sementara, sangat kontras dengan bisnis pada umumnya, di mana operasi produksi mempunyai sifat perulangan dan aktivitas bersifat permanen atau mungkin semi permanen untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Maksudnya di sini proyek 1 dan proyek 2 itu biasanya hasil yang diproduksi akan dengan jenis item pekerjaan yang sama, tapi nanti hasil akhirnya akan berbeda. Nah, proyek konstruksi adalah suatu upaya mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan atau infrastruktur. Pada umumnya pekerjaan pokok yang termasuk di dalamnya di bidang teknik sipil, arsitek juga jarang melibatkan disiplin lain seperti teknik industri, teknik mesin, elektro. Jadi suatu proyek konstruksi biasanya kita membangun sebuah bangunan, gedung. Membangun sebuah gedung atau jalan. Jadi di dalamnya pasti akan ada masuk disiplin ilmu lainnya, seperti kalau di bangunan pasti akan ada arsitek, landscape, nanti ada teknik industri dan teknik mesin biasanya masuk ke zonasi plumbing, ada elektro biasanya untuk biasanya untuk listrik, kelistrikan, sumber daya dari gedung tersebut. Nah, tahapan konstruksi secara garis besar yang pertama adanya kebutuhan dari stakeholder. Stakeholder ini biasanya owner. Kalau di pemerintahan itu biasanya dinas-dinas, kalau secara umum adalah dinas pekerjaan umum, bisa dinas pendidikan, pariwisata. Kalau di swasta biasanya orang yang akan membangun sebuah rumah atau gedung, yaitu stakeholder. Yang kedua, biasanya melakukan studi kelayakan. Jadi sebelum melakukan sebuah proyek, aku harus melakukan sebuah studi kelayakan, dimana pada saat pembangunan gedung atau jalan atau pelabuhan, kita melakukan apakah bangunan ini layak untuk dibangun di sini, nanti imbal balik terhadap masyarakat di sekitarnya bagaimana, dan apakah dengan membangun bangunan di daerah sini akan membuat si owner mendapatkan misalnya keuntungan, atau malah mungkin kalau misalnya ingin bangun pesantren, maksudnya bagaimana owner bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, setelah itu kita membuat penjelasan lebih rinci. Jadi dari keinginan stakeholder, studi kelayakan, kita bikin rincian dari suatu pekerjaan. Jadi misalnya dari perencanaan, pengawasannya maupun pelaksanaannya, itu bagaimana nanti dijelaskan secara rinci. Setelah itu nanti masuk tugasnya perencana, yaitu membuat rancangan awal, primary design, biasanya konsep awal. Misal kalau ruko kita ingin bentuknya seperti apa, gunanya untuk apa, itu nanti masuk di rancangan awal. Rancangan ini nanti akan dikonsultasikan ke stakeholder atau owner. Selanjutnya kita akan membuat rancangan yang lebih rinci, yaitu design develop dan detailing.
Nah, ini biasanya sudah masuk ke perencanaan cara universal. Jadi nanti ada perencanaan tampak, perencanaan struktural, perencanaan electrical, plumbing, dan lain-lainnya. Nah, setelah dokumen ini sudah siap, baru kita melakukan pengadaan atau tender. Nah, kalau di pemerintahan sekarang sudah online, kita bisa buka website PU untuk mencari proyek-proyek yang dilelangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kalau di swasta juga sudah ada yang seperti itu, ada juga yang langsung berinteraksi dengan ownernya. Selanjutnya ada pelaksanaan konstruksi. Jika sudah tender selesai, kita masuk ke pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini nanti mengadopsi dari hasil rancangan awal dan rinci dari perencana. Jadi hasil pelaksanaan itu mengadopsi dari hasil perencanaan. Nah, setelah itu terakhir adalah pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Nah, pada saat konstruksi sudah siap, kita lakukan pemeliharaan. Biasanya kalau gedung tidak langsung ditempati, tapi kalau seperti jalan atau apa itu bisa langsung digunakan. Nanti akan ada maintenance dan persiapan pada saat penggunaan, atau kalau di proyek biasanya PHO itu serah terima dari kontraktor ke owner, jadi pada saat akan digunakan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Nah, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sarana teknik pada kegiatan proyek, suatu proses kegiatan yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas sumber daya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau manajemen proyek ini sendiri tidak hanya kontraktor, tapi juga perencana maupun supervisi juga akan memiliki organisasi manajemen proyeknya. Nah, manajemen proyek konstruksi adalah suatu penerapan manajemen proyek di bidang konstruksi sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil bangunan dan infrastruktur yang optimal sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi. Jadi kalau persyaratan dan spesifikasi ini sudah ada di SNI. Kalau kita di Indonesia ngadopsinya di SNI bangunan gedung, jalan pun ada sendiri SNI-nya, jembatan begitu juga. Nah, pelabuhan juga seperti itu, ada persyaratan spesifikasi dengan mutu yang sebaik mungkin. Nah, mutu ini nanti adopsinya pada spesifikasi, dan biaya yang seefisien mungkin, dan waktu yang sesingkat mungkin. Jadi kalau mutu ini kita adopsi pada persyaratan spesifikasi pekerjaan, biaya ini nanti pada rencana anggaran biaya, serta nanti waktu pelaksanaan adalah time schedule yang kita akan buat. Dalam rangka pencapaian hasil ini selalu diusahakan pelaksanaan pengawasan mutu atau quality control, pengawasan biaya, cost control, dan pengawasan waktu atau time control. Jadi nanti ada tiga pengawas yang akan melakukan kontrol terhadap suatu proyek. Nah, tujuannya apa sih manajemen proyek ini? Yang pertama adalah menyelesaikan tepat waktu. Jadi fungsinya adalah untuk membuat suatu proyek itu tepat waktu, karena biasanya owner, misalnya kita mau bangun gedung selama 6 bulan, otomatis tim organisasi yang ada di perusahaan kontraktor harus membuat sebuah time schedule di mana waktu pekerjaan itu disesuaikan dengan kemauan owner. Jadi kita akan buat schedule pekerjaan dengan durasi yang diinginkan owner. Kalau bisa malah lebih cepat dari waktu yang diinginkan. Nah, pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Jadi kapan dimulai dan selesainya itu ditentukan oleh owner. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan pengerjaan proyek. Jadi untuk durasi sendiri sebenarnya mungkin tidak seenak owner mengatakan
saya pengen bangun gedung 10 lantai dalam waktu 3 bulan. Nah, itu juga di luar dari eh, logika, istilahnya di luar logika. Tidak mungkin dalam 10 lantai bisa bangun tiga bulan. Owner pun akan mengadopsi dari Oh, Ya, pekerjaan. dengan Nggak ada suaranya. ya patah ini. Halo, Itu halo, suaranya putus-putus. Iya, Pak. Tadi nggak ada iya suara. Pak. Jaringan Bapak. Halo, Anthony. Halo. ini bukan aku anjing. ini jelas atau enggak? Oh, itu namamu. Tadi putus-putus, Pak. Iya, Pak. Iya yang Pak, putus. Tadi anggaran, Pak. Yang anggaran terus ya putus, pas Pak. sampai anggaran putus-putus suaranya, Pak. Oh ya ya, oke, kita ulang aja. Dari Nah, ini baik yang jelas. sorry. Yang cara-cara tuh hapus dulu ya. Bukan aku, Cuk. Dari Anthony. Pojan itu, Pojan. dari sini tadi atau gimana? Di De- di slide depan, Pak. Maju satu. ini, Tes. yang ini Halo. Iya Pak. dari sini ya. Putus ya. Ada Pak. Maju lagi, Pak. Maju lagi, Pak. Lain dari situ. Koper dong. Lain maksudnya maju ke depan. Oh, bukan maju. maju ke depan. Ini maju lagi. Lagi Pak. Yang Baik, Pak. mau tujuan tadi kenapa? Yang dia Tujuan tadi. Tujuan Tujuan. Ini tadi ya. Nah, Pak. ini Ya, mungkin ya. agak Ya, Pak, betul, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita ulang aja nih. Tujuan manajemen proyek adalah pertama menyelesaikan tepat waktu. Jadi kalau sebuah proyek itu nanti owner tuh pasti akan meminta sebuah durasi. Durasinya itu pun pasti menyesuaikan dengan kondisi sebelum-sebelumnya. Jadi tidak bisa misalnya owner mau bangun 10 lantai tapi dalam waktu 3 bulan. Nah, itu di luar logika sebuah pekerjaan. Jadi kalau misalnya dia mau bangun 10 lantai, dia pasti akan melakukan biasanya penelitian awal, yaitu tadi ada studi kelayakan. Jadi jarak antar misalnya material yang berada di kota yang diambil ke lokasi tempat dia itu berapa, itu akan diperhitungkan. Jadi dari situ nanti kita akan tahu bahwa misalnya 10 lantai ini bisa dibangun selama 2 tahun. Nah, itu durasi itu yang akan dijaga oleh manajemen proyek. Jadi pada saat lelang nanti untuk pembangunan ini nanti dia akan kasih durasi misalnya dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2022. Nah, itu nanti durasi yang harus dijaga oleh tim manajemen proyek yang ada di sebuah perusahaan. Selanjutnya menjaga anggaran. Nah, ini yang penting lagi adalah menjaga anggaran, karena jangan sampai nanti mengerjakan sebuah proyek malah jadi merugi. Karena bisa jadi dari harga yang ditawarkan dengan harga yang ada di pasar itu timpang. Jadi harga yang ditawar, misalnya kita mau beli besi tulangan di pasaran harganya 20.000, ternyata ditawarkan adalah 19.000, berarti ada minus 1.000. Nah, ini tim manajemen anggaran akan melakukan review. Jadi akan ada misalnya sebuah pekerjaan yang mungkin harganya lebih tinggi, nanti diolah supaya menutupin kekurangan dari penawaran material tulangan tadi. Nah, selanjutnya menjaga kualitas. Nah, tadi di organisasi perusahaan itu pasti akan ada 3 pengawas, yaitu pengawas quality atau volume, nanti ada pengawas quality itu untuk kualitas, dan quantity itu nanti volume. Setelah itu adalah pengawas waktu atau durasi. Jadi durasinya itu nanti akan dijaga oleh para
tim yang akan ada di organisasi sebuah perusahaan. Dan yang terpenting adalah melancarkan sebuah proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai dengan sesuai perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran maupun kualitas. Jadi yang terpenting adalah bagaimana proyek ini lancar sesuai dengan perencanaan awal. Perencanaan awal berarti kita ngadopsinya dari hasil konsultan perencana. Nah, setelah itu dari segi waktu, jadi dari durasi waktunya berapa, nah itu penting juga karena durasi ini akan mempengaruhi aspek biaya maupun hasil yang diinginkan. Selanjutnya anggaran. Jadi nanti anggaran ini juga sangat mempengaruhi, karena jangan sampai nanti proyek lancar ternyata kontraktornya malah merugi, itu berbahaya. Yang selanjutnya yang sangat penting adalah kualitas, karena kualitas ini akan selalu menjadi skala prioritas dari owner. Nah, untuk menjaga kualitas ini biasanya skopnya adalah terhadap biaya. Nah, sasaran manajemen proyek adalah yang pertama menyelesaikan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan waktu yang diberikan, sekaligus menjaga kualitas sesuai dengan spek yang disepakati dari awal. Nah, spek ini sendiri sebenarnya nanti kita bisa melakukan kesepakatan di awal, karena tidak juga semua spek yang di SNI itu bisa dituruti oleh pengada jasa, misalnya kontraktor, karena misalnya lokasinya kalau di perbatasan kita agak susah mencari spek-spek material-material yang sesuai dengan SNI seperti batu pecah ataupun pengadaan material lainnya. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan nama baik pelaksanaan proyek sesuai kualitas dan hasil proyek, menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek dan menjaga keharmonisan antara pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat memberikan yang terbaik. Nah, yang terakhir ini biasanya memang sering terjadi, jadi antara kontraktor dengan pengawas itu sering berbeda pendapat biasanya. Nah, bagaimana caranya tim manajemen ini? Halo, tes. Ya, Tes. siap. Halo. Jan, hapus Jan. Jan, hapus Jan. Ya. Oke.